Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LEC yang beriman dan pencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar praktek di Al-Qur'an surat Al-Baqarah dari ayat 37. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu mir bihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di sini ada nun mati bertemu dengan ra disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya bagaimana? Masuk tanpa berdengung. Diingat masuk tanpa berdengung kalau idgham bila gunnah. Sedangkan kalau idgham bi gunnah masuk dengan berdengung. Idgham bila gunnah ada berapa? Ada dua, yaitu lam dan ra. Apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu kedua huruf tersebut, huruf lam dan ra, maka disebut idgham bila gunnah. Cara membacanya masuk tanpa berdengung. Apanya yang masuk tanpa berdengung? Nun mati ataupun tanwin masuk ke ra atau masuk ke lam itu tidak berdengung. Di sini terdapat ra masuknya tanpa berdengung. Mir rabbihi seperti itu langsung, tidak usah tidak usah seperti itu, tapi mir rabbihi. Selanjutnya ada tanwin bertemu dengan fa, tanwin bertemu dengan fa disebut ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa? Masuk dengan samar dan berdengung. Diingat masuk dengan samar dan berdengung. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Bagaimana cara membaca ikhfa? Kalimatin fataba alaih. Fokus ke ini. Kalimatin fataba alaih. Nah, ini. Kalimatin ini tanwin disamarkan ketika mau masuk ke ikhfa. Ini matobi'i sudah tahu ya semuanya. Terus apabila ada tanda seperti ini, lebih baik berhenti di sini daripada dilanjutkan. Lebih baik berhenti kalau ada tanda seperti ini. Di sini ada nun tasdid, berarti ini menandakan bahwa gunnah. Gunnah bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu berdengung. Berdengung. Contohnya bagaimana? Innahu, nah, seperti itu. Innahu, nah, bukan innahu, itu salah. Tapi innahu, seperti itu cara membacanya. Harus berdengung. Di sini ada dua tasdid, berarti waw itu ditasdidkan ke ta, huruf ta. Karena huruf ta yang bertasdid. Huwat, seperti itu. Dan ta ditasdidkan ke waw. Ta ditasdidkan ke huruf waw karena waw juga bertasdid. Bagaimana contohnya ketika bersambung dengan gunnah? Innahu huwat tawwabur rahim. Seperti itu cara membacanya.
Terus ini ada nun mati bertemu dengan ha disebut idhar. Huruf idhar ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Cara membaca idhar harus jelas. Jelas ketika ada nun mati bertemu dengan ha itu harus jelas. Apanya yang jelas? Nun matinya harus jelas, ha-nya harus jelas. Tidak boleh samar-samar dan tidak boleh berdengung. Ketika nun mati ataupun tanwin masuk ke huruf idhar, masuknya ke huruf idhar itu harus jelas. Contoh, qulnah bitu minha, seperti itu. Minha langsung seperti itu. Bukan minha, itu salah. Tapi minha langsung seperti itu kalau idhar. Contoh berikutnya ini adalah gunnah sama dengan ini nun tasdid, sedangkan ini yang mim tasdid. Cara membacanya juga sama, berdengung. Fa imma ya'tiyannakum. Di sini juga ada nun tasdid sama dengan ini. Berarti cara membacanya fa imma ya'tiyannakum minni. Contoh berikutnya kita loncat-loncat ya, nggak apa-apa untuk mempersingkat waktu. Ini ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan ta disebut ikhfa. Cara membacanya bagaimana? Dengan samar. Contohnya faman tabi'a hudaya, seperti itu. Faman tabi'a hudaya, seperti itu. Contoh berikutnya ini ada tanwin bertemu dengan ain disebut idhar. Bagaimana cara membaca idhar? Cara membaca idhar adalah jelas. Fala khaufun alaihim, fala khaufun alaihim, seperti itu cara membacanya. Bukan fala khaufun alaihim, itu salah. Tapi cara membacanya yang benar fala khaufun alaihim. Langsung, tidak usah berdengung, dijelaskan. Tanwin jelas, ain jelas, terang maksudnya, seperti itu. Fala khaufun, apabila tidak ada ain, cara membacanya fun tetap. Ketika ditambahkan ain di depannya, cara membacanya tetap fun. Fala khaufun alaihim. Mari kita lanjut. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di sini ada tanda jim seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini, boleh berhenti, boleh tidak. Kalau nafasnya tidak kuat seumpama, boleh berhenti di sini, boleh berhenti di sini. Kalau kuat boleh juga lanjut, seperti itu. Sama, ini juga sama. Ini ada nun mati bertemu dengan ain disebut idhar. Sama, harus jelas. An'amtu, seperti itu cara membacanya, harus jelas. Nah, ini ketika berhenti di gunnah, sama, tetap berdengung, harus dengung ketika berhenti di gunnah. Contoh, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Sama, harus dengung meskipun berhenti di gunnah.
Mari kita lanjut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirim bihi wa la tastaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Di sini ada mim mati bertemu dengan waw disebut idhar safawi. Lanjut kita persingkat. Apabila ada tanwin bertemu dengan ba disebut iklab. Huruf iklab ada berapa? Ada satu, yaitu huruf ba. Mengapa di sini ada mim? Memang kalau ada iklab, ini iklab tanwin bertemu dengan ba, ini disebut iklab. Mengapa ada mim? Ini menandakan bahwa ketika hukum iklab berbunyi mim, ketika dibaca harus berbunyi mim. Makanya terdapat tanda mim seperti ini. Di sini juga ada tanda seperti ini. Apabila ada tanda seperti ini, lebih baik dilanjutkan ketika membaca. Di sini ada tanwin bertemu dengan qaf disebut ihfa. Cara membaca ihfa dengan samar. Contohnya thamanan qalila. Seperti itu. Di sini kalau diteruskan ada tanwin bertemu dengan waw disebut idgham biunnah. Cara membacanya masuk dengan berdengung. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.